Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita karunia, memberikan kita nikmat untuk kembali bermajelis ilmu di masjid ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah kita, teladan kita, yang kita berusaha untuk berqudwah kepada beliau dan mempelajari sirah dan hal-hal yang terkait dengan beliau. Dan pembahasan kita ini adalah pembahasan terkait kebiasaan-kebiasaan dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-harinya. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk pada bab yang ke-30, yaitu babu ma jaa fi fakihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang buah yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini adalah qala al-muallif rahimahullahu taala, haddatsana Ismail bin Musa al-Fazari qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an abihi an Abdullah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kissa'a birrutab. Menceritakan kepada kami Ismail bin Musa al-Fazari, dia menceritakan kepada kami Ibrahim, dia mengatakan menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya, dari Abdullah. Dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan al-kissa, ya, dia semacam timun, birrutab, dengan kurma, ya, dengan kurma basah. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di mana timun itu adalah buah yang dingin atau yang ringan. Sementara kurma adalah buah yang sedikit panas. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan timun bersama kurma untuk menstabilkan gizi dari kedua makanan tersebut. Nah, dan ini juga biasa, ya, kita makan mencampurkan makanan yang sifatnya agak keras dengan timun. Ya, misalnya ketika kita makan daging, makan daging, kemudian kita juga makan timun yang terdapat dalam acar. Nah, ini wallahu alam kenapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencampur keduanya, tapi yang kita ketahui bahwa hal tersebut, ya, merupakan pola makan yang sehat. Nah, sebagaimana yang disebutkan di sini oleh penulis, wa hikmatul jam'i bainahuma, hikmah digabungkan antara keduanya adalah annar rutab fihi hararah, karena kurma itu ada tingkat panasnya. Fahuwa yukassiru hararatahu bi burudatil albittikh wa burudatil khirbiz
wa burudatilatil kitha fayahsulul i'tidal bi aklihima ma'an. Ya, kemudian panasnya itu akan distabilkan oleh dinginnya timun. Ya, ini hikmah yang disebutkan oleh penulis kenapa Nabi SAW mencampurkan antara keduanya. Taib, hadis yang berikutnya juga senada dengan hadis yang sebelumnya. Haddatsana Abdatu ibnu Abdullah al-Khuzai al-Basri qala haddatsana Muawiyah ibnu Hisham an Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu bitikh birrutab. Menceritakan kepada kami Abdah bin Abdullah al-Khuzai al-Basri, dia mengatakan menceritakan kepada kami Muawiyah bin Hisham dari Sufyan, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan buah semangka dengan rutab, dengan kurma basah. Ya, semangka mirip-mirip dengan timun. Ya, dalam artian dia adalah buah yang netral, yang dingin, sehingga cocok untuk digabung dengan kurma. Ya, karena kurma dia agak panas, agak keras ya teksturnya, maka dicampur dengan bitikh atau semangka. Nah, dan tentu saja ini bisa kita bawa kepada makanan yang kita makan dalam keseharian kita, makanan-makanan yang keras dan tinggi seratnya atau tinggi, sebaiknya untuk dimakan juga bersama dengan buah-buah yang lembut, yang dingin, ya seperti timun, semangka dan sejenisnya. Wallahu alam. Yang jelas Nabi SAW adalah termasuk orang yang sangat jarang sakit. Nah, sangat jarang sakit. Dan ketika sakit, ya sakitnya sakit yang ringan dan cepat sembuh. Ya, nanti beliau sakit di akhir kehidupan beliau, ya sakit yang kemudian beliau meninggal dunia, ya sakit beberapa hari. Adapun selain daripada itu, maka jarang sekali beliau sakit. Itu tentu saja diantara sebabnya adalah kebiasaan makan, pola makan beliau yang teratur. Nah, tapi kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-201, haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas wa haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah qala kana an-nasu idza ra'aw awwal ath-thamari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza akhadhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina Allahumma inna Ibrahim abduk wa khaliluk wa nabiyyuk wa inni abduk wa nabiyyuk wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil madinati bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma'ah. Qala thumma yad'u asghara walidin yarahu fayu'tiyahu dzalika ats-thamar. Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas, menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa, dia mengatakan menceritakan kepada kami Ma'an, dia mengatakan menceritakan kepada kami Malik dari Suhail bin Abi Salih, dari ayahnya dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa orang-orang kalau sudah melihat buah pertama yang keluar, ya buah pertama dari kebun kurma mereka sudah keluar, maka mereka akan membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah akan mengambilnya dan berdoa. Ya, berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, berkahilah kami pada buah-buahan kami. Berkahilah kami di kota kami.
berkahilah kami pada makanan pokok kami. Naam, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu, dan saya adalah hambamu dan nabimu. Dan sesungguhnya Ibrahim berdoa untuk Mekah, dan saya berdoa kepadamu untuk Madinah, seperti doa yang telah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim untuk Mekah. Kemudian setelah berdoa seperti itu, Nabi SAW memanggil anak yang paling kecil yang beliau lihat, kemudian menyerahkan kurma tersebut kepada anak kecil itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat mengagungkan, orang-orang yang sangat mencintai Nabi SAW. Dan di antara bentuk pengagungan mereka kepada Nabi SAW adalah ketika sudah keluar, ya, buah kurma mereka, buah yang pertama keluar dari kebun mereka, maka mereka akan membawanya kepada Nabi SAW agar kiranya didoakan oleh Nabi SAW untuknya dan untuk semua kaum muslimin. Nah, karena mereka sangat mengetahui bahwa doa Nabi SAW adalah doa yang sangat mustajab. Nah, dan mereka sangat mengharapkan yang namanya keberkahan dari doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Karena yang namanya keberkahan pada sesuatu itu berarti kebaikan yang sangat banyak. Ya, mereka mau kalau kebun mereka tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau kalau makanan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun, ya, di antara kebiasaannya adalah senantiasa membawakan buah yang pertama yang keluar kepada Nabi SAW. Dan ini merupakan bentuk kesempurnaan kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika telah nampak kematangan dari buah yang dia tanam, dari pohon yang dia tanam, dia menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyombongkan dirinya. Nah, karena di dalam Al-Quran beberapa kisah disebutkan tentang orang-orang yang sombong dengan kebunnya. Ketika dia sudah melihat kebunnya sudah mau dipanen, ya, dia sudah mulai menyombongkan dirinya dan berbisik-bisik agar, ya, jangan sampai ada orang-orang miskin yang mendatangi kebun kita dan mendapatkan bagian dari hasil panen kita. Pada saat mereka datang untuk memanennya, ternyata kebun mereka itu sudah binasa. Naam, sudah dimakan ulat dan sebagainya, sehingga mereka tidak bisa memanennya. Ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada para petani tersebut, kepada para pekebun tersebut, karena mereka telah sombong dengan hasil, dengan apa yang mereka lihat dari kebunnya yang sudah mau panen. Ya, kemudian ternyata justru, ya, mereka tertipu dengan dirinya sendiri karena tidak jadi memanen, ya, apa yang seharusnya mereka panen. Dan para sahabat Nabi SAW, mereka tidak sombong dengan hal tersebut. Mereka tidak tertipu dengan kebun-kebun mereka yang sudah mulai berbuah, tapi dengan segala ketawaduan mereka datang kepada Nabi SAW membawa buahnya, ya, membawa buahnya untuk didoakan oleh Nabi SAW. Dan Rasulullah mendoakan, ya, bukan cuma mendoakan kebunnya saja, tapi di antara doa beliau adalah yang pertama, Allahumma barik lana fi thimarina, ya Allah, berkahilah kami pada buah-buahan kami. Nah, bukan cuma buah itu saja, tapi secara umum buah-buah kami, buah-buahan kaum muslimin. Nah, wa barik lana fi madinatina, ya Allah, berkahilah kami, berkahilah kota Madinah. Nah, diberkahi juga kota Madinah secara keseluruhan. Nah, doanya Nabi SAW, wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina,
dan berkahilah kami pada makanan-makanan kami, bukan cuma buah-buahan kami tapi semua makanan-makanan kami. Nah, kemudian beliau berdoa untuk Madinah dengan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu. Ya, disebutkan dengan 3 status yang mulia. Status seorang hamba, status hamba itu merupakan status yang mulia. Abdullah, hamba Allah, itu merupakan status yang tinggi, yang mulia. Karena ada juga yang disebut dengan aduullah, musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa menjadi seorang hamba Allah, itu merupakan sebuah kemuliaan. Ya, beda halnya kalau menjadi hamba bagi manusia. Abdu fulan, ya, abdu fulan, hambanya fulan, itu status sosial yang paling rendah. Tapi kalau Abdullah, dia merupakan derajat yang sangat tinggi. Nah, kemudian yang kedua, Khaliluk, kekasihmu. Ya, karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyyuk, nabimu. Ya, beliau menyebutkan dengan 3 statusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa inni abduk wa nabiyyuk. Ya, Nabi menyebutkan 2 saja. Dan saya adalah hambamu dan nabimu. Ya, saya adalah hambamu dan nabimu. Tapi belakangan Allah Subhanahu wa taala menjadikan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengambil dari hamba-hambanya sebagai kekasih cuma 2 saja, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa innahu da'aka li Makkah. Nabi Ibrahim sudah berdoa kepada Allah untuk kota Mekah dengan doa yang sangat banyak. Ya, dengan doa yang sangat banyak, kebaikan untuk Mekah, agar orang-orang datang ke Mekah, Allah memberkahi buah-buahannya, memberkahi semuanya. Ya, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga berdoa kepada Allah untuk kota Madinah sebagaimana doanya Nabi Ibrahim untuk kota Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kota Madinah dengan keberkahan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Mekah memang dari dulu, ya, dia adalah kota yang terbaik. Nah, adapun Madinah sebelumnya, sebelum doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya tempat yang biasa-biasa saja, tempat yang banyak penyakit di dalamnya, banyak wabah di dalamnya, banyak orang-orang yang tidak betah tinggal di Madinah karena memang banyak wabah di dalamnya. Nah, kemudian makanya disebut dengan Yathrib. Ya, bukan Madinah sebelumnya, Yathrib. Nah, kota yang banyak wabahnya. Nah, nanti kemudian ketika datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di awal-awal mereka datang, Muhajirin datang, mereka banyak yang sakit. Nah, di awal-awal orang-orang Mekkah datang ke Madinah, banyak yang terserang penyakit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ya kota Madinah dan mendoakan orang-orang yang bersabar dengan kota Madinah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah berdoa dengan doa yang seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil ya anak yang paling kecil yang beliau lihat untuk diberikan kepadanya. Nah, karena ini merupakan diantara kesempurnaan adab dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelembutan beliau kepada anak-anak kecil, ya di mana beliau memuliakan anak kecil. Setelah disodorkan kepada beliau, ya itu haknya beliau, sudah didoakan, ya Rasulullah tidak memakannya, tapi Rasulullah menghadiahkannya kepada anak kecil. Ya, karena itu akan sangat berbekas di dalam hati anak tersebut bahwa dia dimuliakan dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi luar biasa. Kemudian kita pindah ke bab yang berikutnya,
Babu ma jaa fi sifati syarabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sifat minumannya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang selanjutnya sifat minumnya, bagaimana cara minumnya. Ini sifat minumannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ke-204, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Ma'mar an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah qalat kana ahabba asy-syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwul barid. Qala Abu Isa hakadza rawa Sufyan. Menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, dia mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa minuman yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah minuman yang manis dan dingin. Minuman yang manis dan dingin. Baik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini ya disebutkan tentang karakter atau sifat minuman yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dua sifatnya. Yang pertama manis, yang kedua dingin. Nah, dan manis di sini kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah minuman yang dicampur dengan madu, naam, atau nabidh. Nabidh kalau dulu kurma yang direndam dengan air, ya semalaman direndam dengan air, kemudian airnya itu yang diminum. Nah, itu sudah ada rasa manisnya. Kalau kita sekarang sudah banyak olahan-olahan sirup, ya olahan-olahan sirup, selama tidak ada kandungan-kandungan atau zat-zat yang berbahaya, ya maka itu masuk dalam kategori ini, ya minuman yang manis kemudian dingin. Ya apalagi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di musim panas. Nah, di musim panas minuman yang paling disukai oleh mereka bukan cuma Nabi SAW saja, tapi paling disukai oleh orang-orang Arab adalah minuman yang dingin. Ya, bahkan Ali pernah mengatakan yang kurang lebih maknanya itulah minuman yang terbaik. Minuman yang dingin itulah minuman yang terbaik. Ya, tidak lagi duanya. Karena ya di tengah panasnya padang pasir tempat mereka tinggal, kemudian meminum minuman yang dingin, itu luar biasa. Sekira kita juga menikmatinya terutama di bulan Ramadan. Nah, kalau buka puasa. Nah, jadi tentu saja jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dingin di sini al-baridul mu'tadil, dingin yang sedang. Ya, bukan juga dingin yang terlalu ekstrim. Nah, karena dingin yang berlebihan itu juga tidak sehat. Nah, menyebabkan batuk-batuk, apalagi sakit tenggorokan dan sebagainya. Jadi dingin yang dimaksud di sini adalah al-baridul mu'tadil, dingin yang sedang. Nah, dingin yang sedang. Manisnya juga manis yang sedang. Manis alami. Ya, manis alami sebagaimana yang dikonsumsi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan manis yang mengandung zat-zat yang berbahaya atau tidak sehat untuk tubuh kita. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qauluha fal ma'u alladhi jama'a bainal halawati wal burudah min anfa'i ma yakunu lil badan wa atyabihi. Ini perkataan pensyarah, dia mengatakan air yang manis dan dingin itu sangat bermanfaat untuk badan dan sangat baik untuk badan, untuk tubuh. Nah, ini kata pensyarah. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-205. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim qala haddatsana Ali ibnu Zaid an Umar huwa ibnu Abi Harmalah
Ani Bani Abbasin qala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid bin al-Walid ala Maimunata faja'atna bi ina'in min laban fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ala yaminihi wa Khalidun ala shimalihi faqala li asy-syarbatu laka fa in syi'ta atharta biha Khalidan faqultu ma kuntu li uthira ala su'rika ahadan thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man at'amahu Allahu ta'aman falyakul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu wa man saqahu Allahu labanan falyakul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'ami wasyarabi ghairul laban. Menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', dia mengatakan menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, dia mengatakan menceritakan kepada kami Ali bin Zaid dari Umar, dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan saya masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khalid bin Walid kepada Maimunah. Maimunah di sini adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tantenya Khalid, tantenya juga Abdullah bin Abbas. Faqala li, kemudian Nabi mengatakan kepadaku, ya minuman ini kemudian Maimunah datang membawa susu. Rasulullah meminumnya. Setelah beliau minum, dia mengatakan kepada Abdullah bin Abbas yang berada di samping kanannya, ya minuman ini kamu yang punya hak terlebih dahulu. Tapi kalau kamu mau, maka saya serahkan dulu kepada Khalid bin Walid. Ya karena Khalid lebih tua daripada Abdullah bin Abbas. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan, ya saya tidak mau mengedepankan orang yang merupakan sisa darimu. Ya, sisa darimu. Meskipun dia adalah Khalid bin Walid. Dan maka dia meminumnya, kemudian menyerahkannya kepada Khalid bin Walid. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang diberikan makanan oleh Allah, maka hendaknya dia berdoa, ya Allah berkahilah kami padanya. Ya, berkahilah kami padanya. Dan barang siapa yang diberikan susu, maka hendaknya dia berdoa, ya Allah berkahilah kami padanya dan berikanlah tambahan kepada kami. Nah, dan Rasulullah bersabda, tidak ada minuman yang paling bisa mewakili makanan dan minuman kecuali susu. Nah, tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, sanadnya dhaif. Ada seseorang yang bernama Umar bin Abi Harmalah. Orang ini adalah majhul, tidak dikenal. Nah, dan ada juga Ali bin Zaid. Dia adalah orang yang dhaif, ya, lemah hafalannya. Nah, lemah hafalannya sehingga kedudukan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi kenapa kita sebutkan di sini? Karena ada beberapa makna yang benar. Ya, ada beberapa makna yang benar yang didukung oleh hadis yang lain yang sahih. Makna tersebut atau pelajaran tersebut adalah terkait, ya, siapa yang kita serahkan terlebih dahulu makanan yang kita mau sodorkan kepada jamaah, ya, kepada banyak orang. Kalau ada banyak orang, maka kita mendahulukan yang sebelah kanan, dari kanan ke tengah kemudian ke sebelah kiri. Itu merupakan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Meskipun orang yang di sebelah kanan ini adalah anak kecil, ya, tapi karena dia di sebelah kanan, maka dia lebih berhak daripada orang yang lebih tua. Ini makna yang benar dalam hadis ini, yang sesuai dengan hadis sahih yang lain. Adapun doa, ya, doa yang disebutkan di sini, kita tidak mengamalkannya karena hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dan tidak boleh mengamalkan sebuah amalan tertentu yang merupakan anjuran, ya, kecuali hadisnya adalah hadis yang sahih atau didukung oleh hadis yang sahih. Nah, tapi kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah ke bab yang berikutnya, ya. Bab yang ke-32, babu majaa fi sifati syurbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana sifat
minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Hushaim qala haddatsana Asim al-Ahwal wa Mughirah an Sya'bi an Ibni Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba min Zamzam wa huwa qa'im. Menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', dia mengatakan menceritakan kepada kami Hushaim, dia mengatakan menceritakan kepada kami Asim al-Ahwal dan Mughirah dari Sya'bi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minum Zamzam sementara beliau sedang berdiri. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad dia mengatakan wa kana min hadihi asyurbu qa'idan. Kebiasaan beliau dan termasuk perintah beliau adalah minum dalam kondisi duduk, minum sambil duduk. Nah, ini merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anjuran beliau. Wa sahha anhu annahu naha anisyurbi qa'iman. Bahkan ada hadis yang sahih yang menunjukkan larangan minum sambil berdiri. Hadis yang sahih. Wa sahha anhu annahu syariba qa'iman. Tapi ada juga hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi juga minum sambil berdiri. Hadisnya juga hadis yang sahih, termasuk hadis yang kita sebutkan ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sehingga ulama kita berbeda pendapat. Ada mengatakan hadza nasikhun lin nahyi. Hadis ini adalah hadis yang menghapuskan hukum sebelumnya. Hukum yang sebelumnya adalah larangan minum sambil berdiri. Ya, jadi ini pendapat. Nah, kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwa bal mubayyinun anna nahya laysa litahrim. Hadis ini menunjukkan bahwa larangan pada hadis yang sebelumnya itu bukanlah larangan untuk keharaman, tapi hanya sampai kepada larangan makruh. Iya, larangan yang sifatnya makruh, bukan larangan yang sifatnya haram. Kemudian ada juga yang mengatakan bal lil irsyadi wa tarkil aula. Ini menunjukkan bahwa yang utama itu adalah minum sambil duduk, tapi minum sambil berdiri boleh meskipun khilaful aula, menyelisih yang afdal, menyelisih yang utama. Nah, kemudian fa innahu innama syariba qa'iman lil hajah. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah minum dalam kondisi berdiri ini itu karena hajah, kebutuhan, sebuah kebutuhan, sehingga Rasulullah minum sambil berdiri. Ini beberapa pendapat yang disebutkan oleh ulama-ulama kita. Naam. Dan wallahu alam bahwa minum sambil duduk itulah yang paling utama dan itulah yang paling wara. Dan minum berdiri meskipun tidak sampai kepada derajat yang haram, tapi sekali lagi berdasarkan pendapat-pendapat ini, ketika ada orang yang berdiri, kita tidak mengatakan bahwa itu merupakan sesuatu yang haram. Nah, tapi kita hanya sampai kepada bahwa itu merupakan sesuatu yang khilaful aula, menyelisihi yang utama. Nah, menyelisihi yang utama, terutama ketika ada hajah, ada kebutuhan. Misalnya dalam kondisi yang berdesak-desakan dan susah untuk minum duduk, terutama di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dalam kondisi orang yang sangat banyak, kemudian kita berdiri, maka itu tidak ada masalah di dalamnya. Taib, kita masih akan sebutkan beberapa hadis yang senada dengan ini. Rasulullah minum dalam kondisi berdiri. Taib. Kemudian hadis yang ke-207, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Muhammad bin Ja'far an Husain al-Muallim an Amr bin Shu'aib
an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, dia mengatakan menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Husain al-Muallim dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Dia mengatakan saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri dan juga duduk. Ya, artinya kadang beliau minum dengan berdiri, kadang juga beliau minum dengan duduk. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini mempertegas hadis yang sebelumnya dan sekaligus menginformasikan bahwa bukan cuma Zam-Zam saja. Ya, karena sebagian orang mengatakan minum berdiri itu khusus untuk Zam-Zam. Ya, tapi tidak. Selain Zam-Zam juga minum berdiri itu pernah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi kebiasaan beliau yang paling sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah minum duduk. Bahkan ada hadis yang menyebutkan larangannya. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-209. Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala wa Muhammad bin Tarifin al-Kufi qala haddatsana Ibnu al-Fudail anil A'mash an Abdul Malik bin Maisarah anin Nazzal ibn Shabrah qala ata Aliyun bi kuzin min ma'in wa huwa fi ar-rahbah فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. Menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Ala dan Muhammad bin Tarif al-Kufi, mereka mengatakan menceritakan kepada kami Ibn Fudail dari A'mash dari Abdul Malik bin Maisarah dari Nazzal bin Sabrah. Dia mengatakan Ali datang dengan membawa minuman di sebuah tempat yang bernama Rahbah. Kemudian beliau menggunakan air tersebut untuk mencuci kedua tangannya, berkumur-kumur, membasuh wajahnya, kedua tangannya, kepalanya, kemudian minum sambil berdiri. Kemudian dia mengatakan seperti inilah wudunya orang yang tidak berhadas. Seperti inilah wudunya orang yang tidak berhadas. Dan saya melihat Nabi SAW melakukan hal tersebut. Nah, di sini yang dimaksud oleh Ali, wudunya bukan wudu secara syar'i. Ya, bukan wudu untuk mengangkat sebuah hadas. Nah, tapi wudu hanya untuk mencuci bagian-bagian tubuhnya, beberapa bagian tubuhnya yang kotor. Nah, kemudian dia meminum sambil berdiri dan ini adalah syahidnya, dan dia mengatakan saya melihat Nabi SAW melakukan hal tersebut. Jadi ya, ada beberapa hadis. Hadis ke-210, hadis ke-212 dan seterusnya. Ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwa beliau minum sambil berdiri. Jadi banyaknya hadis-hadis ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bukanlah larangan pengharaman, bukanlah larangan pengharaman, tapi paling maksimal kedudukannya adalah makruh, paling berat hukumnya adalah makruh. Dan kita katakan tadi dia hanyalah khilaful aula, menyelisih yang afdal, yang utama dan keluar dari perselisihan adalah minum dengan duduk. Tapi saya kira ini saja jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis yang bisa kita sebutkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya kira seperti itu. Nah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.